Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah keluargaku dan adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi di sini di dalam kajian rutin kita, kajian mengenai Kitabut Tauhid, Al-Qaulu Mufid fi Adillatit Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk menerima agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila ingin kebaikan ada pada diri seseorang, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Sebagaimana perkataan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu khairan yashrah sadrahu ilal Islam. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk belajar agama Islam, kemudian untuk menjalankan perintah-perintahnya, lapang dadanya ya. Kemudian dengan ikhlas, dengan ridho, dia meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan ada pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Nah, jadi apabila Allah ingin kebaikan pada seseorang, bukan Allah berikan dia uang yang banyak, harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, atau jabatan ya, atau anak-anak yang banyak, bukan. Kalau Allah ingin kebaikan pada diri seseorang, Allah pahamkan dia ilmu agama. Dengan ilmu agama, dia bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api neraka, agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan Imam Syafi'i berkata bahwasanya apabila seseorang itu tidak cinta ilmu agama, ya, dia tidak suka dengan ilmu agama, maka tidak ada kebaikan pada diri seseorang itu. Ya. Jadi apabila Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang itu tidak suka dengan ilmu agama, dia tidak senang dengan ilmu agama, maka tidak ada kebaikan pada diri seseorang itu. Ya, jadi kalau tidak ada kebaikan, ya buat apa kita berteman, kita bergaul dengan seseorang? Buat apa kita dekati? Karena tidak ada kebaikan. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Almar'u ala dini khalili." Agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Ya, teman itu sangat berpengaruh. Nah, jadi kalau seorang teman ya tidak mau belajar agama, ya dia cuma ingin bersenang-senang saja gitu ya, mengutamakan kehidupan dunia, maka itu tidak usah ditemani karena tidak ada manfaat. Karena nanti kita terpengaruh bisa dengan teman yang seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita kemarin telah mempelajari makna la ilaha illallah. Ya. Jadi arti dari perkataan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syarat-syaratnya ada 8. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui bahwasannya arti dari syahadat anna Muhammad Rasulullah dan syarat-syaratnya sedang kita pelajari sekarang. Ya. Jadi kita ulang sedikit bahwa arti dari syahadat la ilaha illallah, ayu maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubida, jika dia disembah, fabi batil, maka dia sesat.
Ya, dalilnya surat Luqman ayat 30 ya. Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ya, jadi dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu bahwasanya dia Allah, dialah yang benar, dan adapun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesat. Dan adalah Allah Maha Tinggi dan juga Maha Besar, ya. Nah, kemudian syarat syahadat la ilaha illallah ada al-ilmu bimakna nafian wa isbatan, al-munafi lil jahli. Yang pertama kita harus berilmu, ya, mengetahui, kita menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Dengan demikian kita terhindar dari kebodohan, ya. Kemudian al-yakin, kita harus benar-benar memasukkan keyakinan la ilaha illallah ke dalam jantung kita. Al-munafi lisyak, dengan demikian kita akan terhindar daripada keraguan-raguan. Kemudian al-qabul, kita menerima dengan senang syahadat la ilaha illallah. Al-munafi lirad, dengan demikian kita akan terhindar dari sifat penolakan, ya. Ada 8 kemarin. Nah, kemudian makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ayu maksudnya lamat bu'in bihakin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengucapkan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah artinya kita benar-benar lamat bu'in bihakin ila Rasulillah. Tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan benar. Kita benar-benar menanamkan keyakinan tersebut bahwa yang boleh diikuti, yang sebenar-benarnya harus diikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, jika dia diikuti tanpa ada dalil, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Nah, jadi kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai contoh, ya, sebagai teladan kita. Karena Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah, paling mengetahui tentang syariat agama. Jadi segala sesuatu yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam neraka, sudah Rasulullah sampaikan. Jangan sampai kita meniti jalan tersebut. Nah, sedangkan segala sesuatu yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, sudah Rasulullah kasih tahu. Nah, jadi kita benar-benar harus menjadikan Rasulullah sebagai hakim, ya, sebagai pemimpin, ya, sebagai contoh teladan. Nah, kemarin kita sudah membahas, ya, syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah asyaratul awal, syarat pertama al-i'tiraf birisalati wa tiqadahu batinan fi qalbi. Ya, jadi yang pertama adalah kita benar-benar mengenali dan mengakui dengan risalah yang dibawa Rasulullah, kita benar-benar mengakui, ya, membenarkan wa i'tiqadahu, dan kita benar-benar memasukkan keyakinan tersebut ke dalam batin, ya, di dalam jantung kita secara batin, ya. Jadi kita benar-benar mengakui, benar-benar mempelajari semua risalah yang dibawa Rasulullah dan kita masukkan ke dalam jantung kita secara batin. Nah, kemudian asyaratul tsani, syarat kedua adalah kita harus anatu bidzalika wal i'tirafu bihi zahiran bilisan. Yang kedua adalah kita mengucapkan pengakuan kita bahwa benar Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh. Kita benar-benar mengucapkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi benar-benar Nabi Muhammad itu utusan dari Allah yang menerima wahyu dari Allah yang melalui perantara Malakul Jibril. Ya, jadi Malakul Jibril membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad pagi hari, kadang wahyunya datang sore hari, ya, setiap hari selama 23 tahun. Nah, ini pengakuan ini harus benar-benar kita ucapkan secara lisan. Jadi kita mengaku, ya, kita ini orang Islam. Benar-benar kita tunjukkan dengan lisan. Jadi orang yang tidak menunjukkan keislamannya, ya, dia syarat syahadatnya kurang, ya. Dia tidak mau menunjukkan ciri-ciri keislamannya, tidak mau bersyahadat, ya, seperti itu. Jadi syarat pertama adalah kita mengakui secara batin dengan jantung kita risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang kedua adalah mengucapkannya secara zahir dengan lisan kita. Ya. Nah, ini dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, ini Allah mengatakan bahwasanya hanya saja orang-orang yang beriman, ini jadi syarat orang-orang yang beriman ya. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah mereka yang amanu billah. Mereka beriman kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Tsumma lam yartabu. Dan mereka tidak ragu-ragu. Nah, jadi mereka mengucapkannya dengan lisan dan juga menanamkan keyakinannya di dalam jantungnya. Ya. Bahwa benar Allah itu satu-satunya yang berhak disembah dengan benar. Bahwa benar Rasulullah itu satu-satunya yang berhak kita ikuti. Bahwa surga itu memang ada. Neraka itu memang ada, ya. Isa alaihi salam adalah Rasulullah, ya, dan hambanya sama seperti Nabi Muhammad. Nah, kita mengakui itu, ya. Jadi kita benar-benar yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Allah mengatakan di dalam suratul Baqarah ayat 252, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ini Allah menegaskan ya bahwa tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah Al-Qur'an, natsluha 'alaika bil haqq, yang telah kami bacakan atasmu dengan benar. Jadi Al-Qur'an itu berasal dari Allah, perkataan Allah. Kemudian disampaikan oleh Malakul Jibril, dibacakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menghafal Al-Qur'an tersebut ya. Dan Allah menegaskan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, benar-benar orang yang diutus, benar-benar dari golongan orang-orang yang diutus. Jadi Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu dari utusan Allah dan utusan yang terakhir, ya, yang paling terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah khatamul anbiya. Nah, kemudian syarat ketiga, asyaratul tsalits, adalah al-mutaba'atu, ya, kita mengikuti lahu bagi Nabi Muhammad. Kita mengikuti Nabi Muhammad. Bi anna ya'malu bima ja'a bihi. Dan kita beramal dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, minal haq, dari kebenaran. Wa yatroka, dan kita meninggalkan manaha, apa yang dilarang, anhu, atasnya, dari yang dilarang oleh Nabi, minal batil, dari segala sesuatu yang batil, ya. Nah, jadi setelah kita mengucapkannya dengan lisan, kita menanamkan keyakinan di dalam jantung, ya, kita harus al-mutaba'ah, kita harus mengikuti Rasulullah, menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh yang harus kita ikuti, dan kita harus beramal dengan apa yang datang kepada Rasulullah. Jadi beramal dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minal haq, karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Wayat roku, dan kita benar-benar meninggalkan manaha anhu, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah larang tidak boleh kita lakukan. Karena yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah minal batil, dari hal-hal yang batil, hal-hal yang sesat, pasti dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah. Rasulullah disuruh oleh Allah mengatakan kepada umatnya, umat Islam. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad, ya. Jadi bukti cinta kita kepada Allah, bukti kita itu benar-benar takut kepada Allah adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Harus mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Dengan demikian, setelah kita mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi apabila kita mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kita. Ya, jadi Rasulullah itu sudah mengajarkan semua hal, ya,
Dari kita bangun tidur, kita diajarkan berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kemudian kita harus memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, ya. Kemudian kita berwudu, sikat gigi, itu diajarkan semua oleh Rasulullah. Masuk WC pun diajarkan, ya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ya. Kemudian mau bekerja, mau berangkat dari rumah, diajarkan oleh Rasulullah tata caranya. Ya, kehidupan bertetangga, kehidupan di dalam kita bekerja, bahkan hingga kita mau tidur lagi pun sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi itu semua harus kita ikuti. Dan apabila kita mengikuti apa yang diajarkan Rasul, ya, kita mengikuti Al-Quran, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau kita menjalankan agama ini, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun hal itu remeh, ya, seperti kata Rasulullah, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari. Apa-apa yang ada di bawah telapak mata kaki, di bawah mata kaki, ya, dari sarung atau pakaian bagi seorang laki-laki, maka dia di neraka. Nah, jadi kita takut dengan ancaman Rasulullah. Jadi kita tidak memakai pakaian yang melebihi mata kaki untuk laki-laki. Nah, kita menganggapnya remeh. Nah, tetapi dengan kita menjalankan, mengikuti sunnah Rasulullah, itu akan menyebabkan Allah cinta kepada kita. Apalagi yang kita harapkan selain dari cintanya Allah, Sang Pemilik semesta alam, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya, kalau Allah sudah cinta kepada kita, kita tidak memerlukan hal yang lain, hanya memerlukan cintanya Allah saja. Nah, cintanya Allah ini dapat kita dapatkan dengan cara kita mengikuti contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 156 dan 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku, kata Allah, maha luas terhadap segala sesuatu. Fasa'ak tubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmat Allah itu benar-benar Allah akan berikan lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang mereka bertakwa, yang mereka takut kepada Allah. Wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan mereka dengan ayat-ayat Allah mereka beriman. Ya. Nah, jadi Allah akan memberikan rahmatnya yang sangat luas bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian mereka menunaikan zakat, dan mereka benar-benar beriman dengan ayat Allah. Nah, bukti dari keimanan terhadap ayat-ayat Allah ini adalah alladzina yattabi'una rasul. Mereka itu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad. Ar-Rasul itu khusus, ya. Kalau Rasulun itu Rasul-Rasul, kalau Ar-Rasul Rasul itu. Nah, ini menunjuk kepada Nabi Muhammad khusus, ya. Alladzina yattaba'una Rasul. Jadi orang-orang yang mereka mengikuti Rasul itu. Maksudnya mengikuti Nabi Muhammad. An-Nabiyyu, Nabi itu. Al-Ummiyun, yang al-ummiyah, yang dia buta huruf. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan ditulis oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, jadi Al-Quran itu adalah benar dari Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan alam semesta. Ya, karena Rasulullah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa membuat Al-Quran sendiri? Tidak mungkin. Ya, jadi itu adalah bukti dari Allah bahwasanya Al-Quran ini benar-benar berasal dari Allah. Ya, jadi kita harus mengikuti Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi ladzina yu'minuna billahi wa kalimati fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada kita, fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang buta huruf, alladzi yu'minuna billah, yang nabi itu beriman kepada Allah, wa kalimati, dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah dia.
la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan petunjuk, dan benar-benar kalian akan mendapatkan petunjuk kalau kalian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mengikuti Rasul itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan setelah Allah mencintai kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, kemudian Allah menjanjikan juga Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti Rasul. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Nah, ini harus kita lakukan agar kita dicintai oleh Allah, agar kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian asyartur rabi, syarat yang keempat adalah tasdiqohu, kita membenarkan fima akhbaruhu, fima akhbaru bih, ya. Jadi kita membenarkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syarat yang keempat, kalau syarat pertama tadi adalah kita meyakini secara batin dengan jantung kita apa yang dibawa Rasulullah. Ya. Yang kedua, kita mengucapkan dengan lisan secara zahir. Yang ketiga, kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keempat adalah tasdiqohu, kita membenarkan fima akhbar bih, dengan apa yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Min amr, ya, min amrin, dari perintah-perintah. Jadi semua perintah Rasul kita benarkan. Itu benar-benar adalah perintah yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa naha, dan apa yang dilarang. Apa yang dilarang Rasul itu ya sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Jadi apa yang Rasulullah larang itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah pasti. Ya, yang tidak Allah redoi, yang Allah tidak senang. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita, itu dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian ghaib, dan hal-hal ghaib. Ya, jadi tentang masa depan, masa lalu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah mengabarkan, ya, bada'al Islamu ghariban, ya. Jadi Islam itu datang waktu zaman jahiliyah itu dalam keadaan asing. Fasayaudu kama bada'al ghariban. Maka nanti kata Rasulullah di akhir zaman Islam itu akan kembali seperti dia waktu datang zaman jahiliyah. Dia akan kembali asing. Ya, di mana orang yang menjalankan agama dilihat sebagai orang yang aneh, yang asing, yang seperti bukan orang biasa, gitu ya. Fatu balil ghuraba, kata Rasulullah. Maka beruntunglah orang-orang asing itu, yaitu orang-orang yang menjalankan agama Islam, yang mempelajari agama Islam di saat manusia melalaikannya. Mereka nggak mau belajar agama. Tetapi orang-orang yang mau belajar agama, kemudian mengamalkannya, itu adalah benar-benar orang yang beruntung. Ya, nah, jadi ini kabar gaib dan memang terbukti zaman sekarang. Ya, Islam itu kelihatan asing. Jadi orang yang menjalankan agama Islam itu kelihatan berbeda dengan orang-orang yang tidak menjalankan agama Islam. Ya. Nah, jadi kita yang keempat, syarat keempat dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik itu perintah maupun larangan maupun hal-hal gaib yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran suratul Hasr ayat 7, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasul, dan apa yang datang kepada kalian dari Nabi Muhammad, fakhuduhu, maka ikuti dia, peganglah dia, pegang teguhlah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dia larang kepada kalian, ya, apa yang Rasulullah larang, larangan Rasulullah, pantahu, maka janganlah kalian lakukan. Ya, maka larangan tersebut harus kita ikuti. Ya, jangan kita lakukan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, ini adalah perintah dari Allah. Jadi apa yang datang kepada Rasul kita ambil, kita ikuti. Ya, dan apa yang Rasulullah larang kita
jauhi. Ya, kita menjauh dari larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini adalah perintah Allah. Ya, jadi kita membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah, perintah Rasul kita lakukan, larangan-larangan Rasul kita jauhi, dan kabar-kabar gaib dari Rasulullah kita benarkan. Ya. Nah, kemudian hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi Rasul radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ta'minuni wa ana aminu min man fis sama. Apakah kalian tidak beriman, tidak percaya, tidak membenarkan perkataanku, kata Rasulullah. Wa ana aminu man fis sama, dan padahal saya diberikan kepercayaan dari yang ada di langit. Ya, jadi Allah saja memberikan kepercayaan kepada Rasulullah. Allah menjadikan Rasulullah sebagai Rasul, ya, sebagai utusannya yang menyampaikan semua perintah-perintah Allah, ya, yang menyampaikan semua syariat-syariat Allah. Nah, jadi Rasulullah dipercaya oleh Allah yang ada di langit, ya. Ya'ti ini khobarun as-sama'i subhan wa masaan. Nah, Rasulullah mengatakan, datang kepada saya wahyu, ya, kabar dari langit itu pada pagi hari dan sore hari. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau membenarkan Rasul, ya, itu adalah orang-orang yang bakal celaka, ya. Nah, sedangkan Rasulullah itu dipercaya, Allah mempercayakan risalah, ya. Allah menitipkan risalah untuk disampaikan oleh Rasulullah, ya, dari kabar-kabarnya, ya. Jadi dari langit Malakul Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah, diberikan pada waktu pagi hari atau sore hari. Nah, jadi kita syarat yang keempat adalah kita harus membenarkan semua kabar, ya, semua berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu perintah, larangan, ataupun kabar-kabar gaib. Ya. Nah, kemudian syarat yang kelima, asyartul khamisu, syarat yang kelima adalah muhabbatahu, ya, kita mencintai Rasul. Asyadda min mahabbatin nafs. Jadi kita itu mencintai Rasul lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Wal mal, dan harta kita. Wal walid, dan orang tua kita. Wal waladi, dan anak-anak kita. Wan nasi ajmain, dan semua manusia. Jadi kita menempatkan cinta kita itu kepada Rasul melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, dan melebihi cinta kita kepada harta kita, kepada bapak kita, kepada anak kita, dan semua manusia. Jadi manusia yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad. Nah, ini yang menjadi syarat bagi kita, ya. Apabila kita sudah mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, kita harus mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, harta kita, bapak kita, anak kita, dan semua manusia. Nah, jadi kita mendahulukan perintah Rasulullah walaupun jiwa kita tidak senang, ya, kita mendahulukan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, misalkan Rasulullah mengatakan ahfuz syawarib wa a'fuliha, potong pendeklah kumis, ya, kemudian peliharalah jenggot. Nah, ini perintah dari Rasul, ya, walaupun diri kita nggak senang melihat jenggot, ya, melihat ini nggak senang orang-orang, ya, bapak kita nggak senang, anak kita nggak senang, manusia atasan kita nggak senang, ya. Nah, tetapi ini perintah Rasul. Nah, kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, ya, kita mengikuti perintah Rasul tadi. Walaupun diri kita nggak senang, kita paksakan. Walaupun orang tua nggak senang, ya, selama itu tidak perintah orang tua itu, selama dia tidak bertentangan dengan perintah agama, lakukan. Tetapi kalau bertentangan dengan perintah agama, harus kita tidak boleh kita ikuti perintah orang tua. Kalau dia menyuruh kita sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh diikuti. Atasan, ya, dosen atau siapa, ya,
Nah, itu tidak boleh diikuti kalau dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak boleh. Jadi kita menempatkan cinta kita kepada Rasul lebih daripada kita mencintai diri kita, ataupun harta kita, ataupun anak-anak kita, ataupun orang tua kita, dan semua manusia. Semuanya. Ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim ya dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Rasulullah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna, ya, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku dia jadikan, ya, sehingga aku kalian jadikan lebih kalian cintai, mi walidihi, dari bapak-bapaknya, wa walidi, dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Nah, jadi orang itu akan benar-benar sudah beriman kepada Rasul, ya, itu apabila mereka mencintai Rasulullah lebih dari dia mencintai bapak-bapaknya, ya, dari mencintai anak-anaknya dan semua manusia. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, di dalam hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, fawalladhi nafsi biyadi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, ya, maksudnya demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku dijadikannya lebih dia cintai, mi walidi, dari bapaknya, wa walidihi, dan anak-anaknya. Ya, jadi kita harus menjadikan Rasulullah itu lebih kita cintai dari siapapun. Ya. Nah, kemudian dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah saat mereka bersama-sama Rasulullah SAW, dan dia memegang tangan sahabat Umar ibni Khattab, ya, bahwa akhadha biyadi Umar ibni Khattab. Jadi Rasulullah memegang tangan dari sahabat Umar ibnu Khattab. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada Umar, ya Rasul, maka Umar berkata, maaf, faqala lahu Umar, maka berkata Umar ibnu Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulla syai'in illa min nafsi. Ya, Umar ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, benar-benar engkau lebih saya cintai dari semua manusia kecuali diri saya sendiri. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, maka Rasulullah berkata, la walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Kata Rasulullah, tidak boleh begitu. Dan demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sehingga engkau jadikan lebih engkau cintai dari dirimu sendiri, wahai Umar. Ya. Jadi tidak boleh kita mencintai diri kita melebihi cinta kita kepada Nabi, nggak boleh. Jadi kita harus menempatkan cinta kita kepada Rasul melebihi dari cinta kita kepada diri kita dan semua manusia. Ya. Nah, faqala lahu Umar, maka kemudian berkata kepada Rasulullah Umar bin Ibnu Khattab, fa innahu al-an wallahu la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka sesungguhnya wahai Rasulullah, sekarang dan demi Allah, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, begitu, ya. Jadi setelah dikasih tahu Rasulullah, Umar bin Khattab baru mengatakan, ya, baru dia ini mengikuti perintah Rasulullah, ya, bahwasannya dia menjadikan Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kemudian berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Sekarang benar baru Umar, ya. Nah, jadi Rasulullah menegaskan bahwa tidak boleh seseorang itu mencintai dirinya melebihi mencintai kepada Rasulullah. Jadi kita tempatkan cinta kita kepada Rasulullah itu setelah cinta kita kepada Allah. Nah, kita nomor satu mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Kemudian setelah itu kita mencintai Rasulullah.
ya baru kita mencintai diri kita, mencintai orang tua kita. Nah, kita menempatkan cinta itu seperti itu urutannya, ya. Nah, jadi kita menempatkan cinta itu paling tinggi, cinta kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, ya. Setelah cinta kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian baru kita cinta diri kita sendiri, ya. Nah, bukti kita disuruh Allah mencintai diri kita adalah surat At-Tahrim, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, jadi setelah kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya, kemudian kita cintai diri kita sendiri. Buktinya kita disuruh oleh Allah untuk menjaga diri kita dari api neraka. Nah, setelah kita mencintai diri kita, baru kita cintai keluarga kita. Tempatkan cinta kepada orang tua, ya, kemudian kepada istri, kepada anak, kepada saudara, ya. Nah, baru kepada saudara-saudara yang lain, ya. Jadi kita harus menempatkan cinta kita ini, cinta kita kepada Allah menjadi yang lebih tinggi. Kemudian cinta kepada Rasulullah, kemudian mencintai diri kita. Baru setelah itu mencintai Rasulullah, mencintai diri kita, baru mencintai keluarga kita. Ya, jadi jangan salah kita mencintai itu. Nah, kemudian syartus sadis, syarat yang keenam adalah takdimun qaulahu. Jadi kita harus mendahulukan perkataan Rasulullah ala qaulu kulla ahadin, dari perkataan semua manusia, siapapun manusia itu. Ya, jadi kita mendahulukan dulu perkataan Rasulullah dibandingkan perkataan manusia. Jadi nggak boleh kita mendahulukan pendapat menurut si ini, menurut Ustadz ini, nggak boleh. Jadi kita harus mendahulukan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita mendahulukan pendapatnya Rasulullah dulu dibandingkan pendapat manusia-manusia yang lain. Jadi kita harus takdimu qaulahu ala qauli kulli ahadin minan nas. Jadi kita mendahulukan pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di atas pendapat setiap siapapun dari manusia. Kanan man kana, siapapun dia, ya. Wa amalu bisunnati, dan kita harus beramal dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syarat pertama tadi kita harus mengakui dengan jantung kita secara batin bahwa risalah yang Rasulullah sampaikan ini memang benar-benar benar dari Allah. Kemudian setelah kita ini mengakui secara batin dengan jantung kita, kita mengucapkannya secara lisan, ya, secara zahir dengan lisan kita ucapkan. Kemudian kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutaba'ah, ya. Nah, kemudian syarat keempat, ya, kita membenarkan kabar yang Rasulullah bawa, perintah, larangan, hal gaib, ya. Nah, kemudian yang kelima, kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Nah, syarat yang keenam, kita mendahulukan perkataan Rasulullah di atas semua perkataan manusia, siapapun manusia itu. Ya, jadi kalau ada pendapat, ya, pendapat siapa gitu, ya, nah kita harus mendahulukan pendapat Rasulullah dulu, ya. Jadi mendahulukan perkataan Rasulullah, mendahulukan sunnah Rasulullah di atas segala pendapat manusia, siapapun itu. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak boleh berpendapat, ya, atau kita beranggapan, ya, sesuatu mendahului pendapat Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Hujurat ayat 1. Ya. Jadi tidak boleh kita mendahului perintah Allah dan perintah Rasul, ya. Jadi kalau kita mau berpendapat, ya, mau berkeyakinan, nah itu harus menurut Allah dan Rasulnya dulu, ya. Dan kita harus bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi syarat yang keenam
adalah kita mendahulukan perkataan Rasulullah, ya, mendahulukan pendapatnya Rasulullah di atas pendapat atau perkataan semua manusia, siapapun dia. Ya, tidak boleh kita mengambil pendapat yang lain dulu, baru pendapat Rasul, nggak boleh. Harus kita dahulukan dulu pendapatnya Rasulullah SAW. Kemudian asyartus sabit, syarat yang ke-7, ya, adalah ta'zimahu, kita memuliakan. Dan kita harus memuliakan Rasulullah, ya. Waktu qairahu, dan kita harus memuliakan Rasulullah, dan ini, ya, kita harus menempatkan Rasulullah di tempat yang tinggi, ya. Kemudian ini buktinya Allah menyuruh kepada kita adalah untuk menghormati Rasulullah seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Fath, ya, ayat 8 dan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami benar-benar mengutus engkau, wahai Muhammad, syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan mereka menghormati dan memuliakanmu, ya. Nah, jadi kita harus menghormati dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perintah dari Allah, ya. Jadi kita harus menghormati, ya, mengagungkan, ya, menghormati. Kita harus memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna dari tu'azziruhu ini adalah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya maknanya adalah ta'zimuhu, ya, kita menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian makna dari tuwaqqiruhu itu kata Ibnu Abbas adalah wa huwa ihtiram, dan dia adalah menghormati, wal ijlali wal izami, ya, kama fi tafsiri Ibnu Katsir, ya. Jadi seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, dari kita diperintahkan oleh Allah untuk kita memuliakan Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu kita anggap sebagai bapak kita, ya. Nah, sedangkan istri Rasulullah adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ya. Jadi kita muliakan Rasulullah seperti kita memuliakan bapak kita, bahkan lebih lagi, ya. Jadi kalau ada orang yang menghina Rasulullah, ya, ada orang yang merendahkan Rasulullah, kita harus marah, ya, karena kita harus menghormati Rasulullah, harus memuliakan Rasulullah. Ini adalah perintah dari Allah. Dan kita mencintai Rasulullah lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita dihina, keluarga kita dihina, kita nggak marah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti keluarga beliau, ya, nah itu kita harus marah. Kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita menempatkan penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah perintah Allah. Kita harus memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, ya. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Nah, setelah kita mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, kita harus meyakini dalam jantung kita segala risalah yang dibawa oleh Rasulullah secara batin. Kemudian kita harus menampakkannya dengan lisan kita secara zahir, ya. Kemudian kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kita harus membenarkan semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu perintah, larangan, ataupun hal-hal yang gaib. Kemudian yang kelima, kita harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, harta kita, bapak kita, anak kita, dan semua manusia. Kita menempatkan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita dan manusia semuanya, ya.
Jadi yang keenam, ya, kita harus mendahulukan perkataan Rasulullah di atas perkataan semua manusia. Jadi harus kita ikuti pendapat Rasulullah dulu, ya. Kemudian yang ketujuh adalah kita memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang muktadot, ya, jadi keharusan dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, apa saja konsekuensi yang kita harus lakukan setelah kita mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan, Daivani. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Daivani Karisa. Jadi izin bertanya, dok, tadi kan sesuai yang sudah dijelasi oleh dokter, itu kan apabila kita meyakini, kita misalnya udah meyakini gitu, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Nah, kita itu harus mengikuti ajaran Rasul, melisankan, membenarkan. Nah, misalnya kita itu tidak melanggar ajaran Allah dan juga ajaran Rasul, tapi kita belum menjalankan semua yang diajarkan, yang diperintahkan gitu, kayak sunnah-sunnahnya atau hal-hal yang perlu kita ikuti gitu. Nah, itu apakah kita termasuk orang yang tidak mengimani Rasul atau syirik, atau bagaimana ya dok hukumnya? Terima kasih dokter sebelumnya. Sama-sama ya. Nah, kita harus menjalankan agama ini, Devani, ya, semampu kita. Ya, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, nah jadi kita menjalankan perintah Allah itu kita jalankan semampu kita. Ya, seperti sholat. Kalau kita mampu berdiri, sholat harus berdiri. Tetapi kalau kita lagi sakit atau dalam kondisi misalkan di dalam kendaraan, kita tidak bisa berdiri, kita sholat sambil duduk. Ya, nah kalaupun duduk tidak bisa, nah, maka kita sholat sambil berbaring miring ke kanan, ya, ala jambi. Ya, jadi kita berbaring sholat itu miring ke kanan. Nah, jadi perintah Allah ini semampunya harus kita lakukan, ya. Jadi kita sempatkan, kita paksa diri kita, ya, karena kita harus mengalahkan hawa nafsu kita, ya. Dan kata ulama, nafsu katifli, ya, nafsu itu seperti anak kecil. Jadi kalau kita ikuti, maka dia akan terus merengek, tidak akan berhenti, ya. Jadi anak kecil itu kalau dia menyusu tidak disapih oleh ibunya sampai gede, dia tetap menyusu kepada ibunya. Nah, tapi kalau kita nafsu kita tekan, ya, kita sapih anak kecil itu umur 2 tahun dia berhenti ya dari menyusu. Nah, jadi ini adalah perperangan antara kita dengan hawa nafsu kita, ya. Nah, jadi dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, ya, kalau orang beriman itu dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami taat, ya. Kemudian, ya, dari dalam ini kemarin juga kita sudah membahas bahwasannya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi, ya. Dan Allah mengatakan tidak pantas bagi seorang yang beriman laki-laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu, ya, maka ada bagi mereka pilihan yang lain dari urusan mereka. Nah, jadi tidak pantas kita memilih perkara yang lain kecuali apa yang Allah dan Rasul-Nya sudah tetapkan, ya. Nah, jadi kita lakukan perintah Allah ini semampu kita, ya. Kalau memang belum ada, ya, misalkan belum mampu kita, ya, seperti ibadah haji itu kan diwajibkan, tetapi apabila mampu, ya, berzakat itu wajib bagi yang mampu, ya. Nah, tetapi kita harus berusaha sekuat tenaga, ya, kita harus belajar agama ini, kita sempatkan, kita paksa diri kita untuk belajar agama, kita pahami makna syahadat, ya, agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang paling Allah benci, yaitu perbuatan syirik, ya. Jadi ini dulu yang kita pelajari, ya. Jadi kita pelajari dulu agama, ya. Setelah kita tahu, kita amalkan pelan-pelan, ya. Tidak mungkin semuanya itu bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat, tidak, ya.
Nah, tetapi kita berusaha sebaik mungkin kita jalankan. Apabila kita sudah tahu sunnahnya, ya misalkan kata Rasulullah nggak boleh minum waktu sambil berdiri. Nah, kita upayakan kalau minum kita duduk, gitu ya. Kemudian kalau kita lupa ya kita beristighfar. Ya, jadi ada 3 tanda kebahagiaan. Ya, jadi tanda kebahagiaan itu bagi seorang Muslim itu ada 3. Ya, yang pertama adalah iza u'tiya syakaro. Jika dia Allah berikan nikmat, dia bersyukur. Wah, kemudian yang kedua, iza ubtuliya sobaro. Jika Allah uji, maka dia bersabar. Ya, kemudian idza atnaba istighfar. Jika kita berbuat dosa nggak sengaja, kita beristighfar. Nah, jadi Daifani ya dan kita semua harus benar-benar kita bersungguh-sungguh ya sekuat tenaga kita untuk menjalankan semua perintah Allah dan kita benar-benar menjauhi semua yang dilarang Allah dan Rasul-Nya ya. Dan kita harus istiqomah ya, tetap bersikap seperti itu terus-menerus sampai kita menemui kematian kita. Ya, seperti itu Devani. Ya, jadi dijalankan sunnah-sunnah ya, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul jalankan. Ya, kalau belum mampu ya sesuai kemampuan kita dulu. Ya. Tetapi tidak boleh kita melanggar aturan Allah, jangan sampai. Jadi aturan itu benar-benar tidak boleh dilanggar. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat. Itu sebenar-benar memang tidak bisa ditolerir. Ya, jadi larangan itu tidak boleh dilanggar. Ya, larangan-larangan Allah. Kemudian kalau perintah Allah yang wajib harus dijalankan. Nah, yang sunnah jalankan semampu kita. Ya, misalkan sholat malam, itu kan sunnah. Kalau kita mampu kerjakan. Ya, kalau kita belum mampu, kecapean misalkan atau terlewat tidur ya nggak apa-apa. Itu kan sunnah, tetapi yang wajib harus kita jalankan. Ya, jadi kita harus benar-benar mengetahui larangan Allah dan Rasul-Nya. Ya, segala bentuk macam dosa harus kita jauhi, jangan sampai kita langgar. Kemudian perintah Allah yang wajib harus benar-benar kita jalankan. Sedangkan perintah sunnah kerjakan semampu kita. Seperti itu, Devani. Bagaimana, Devani? Sudah cukup. Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan jadi pengingat kita semua ya untuk bersemangat. Ya, kata Rasulullah, ikhris alama yang fa'uka. Bersemangatlah dengan apa yang memberikan manfaat bagi kalian. Ya, pertama kita bersemangat dalam menuntut ilmu, agama, kemudian kita beribadah kepada Allah. Ya, saling berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Ada yang lain? Silakan. Mungkin. Ya, silakan. Alhamdulillah, kalau tidak ada, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Jadi kita sangat penting untuk belajar agama ini ya, Dek, ya. Karena ya agama ini yang akan menyelamatkan kita. Jadi kehidupan di dunia ini sementara saja, ya. Seperti kalian mungkin yang tinggal di desa dulu pernah melihat ya, sawah itu dengan diberikan oleh Allah hujan akan menumbuhkan padi yang sangat hijau. Kemudian padi itu dalam beberapa bulan akan ini dia menghasilkan panen ya, akan berbulir ya, kuning ya, berbulir. Kemudian habis ini padi tersebut dipanen dan menjadi kuning, kering tanamannya itu. Nah, itu sangat singkat hidup dunia itu seperti itu. Ya, jadi petani menanam ya, kemudian Allah turunkan air hujan, Allah tumbuhkan padi ya menjadi hijau, kemudian ranum ya dipanen. Nah, kemudian dia akan menjadi sawah yang mati. Ya. Nah, seperti itu kehidupan dunia sangat singkat. Ya, kita nggak merasa bahwa kemarin masih kecil, sekarang sudah ini dewasa ya. Lama-lama nanti kita akan tua sebentar lagi. Nah, kita diberikan oleh Allah kesempatan. Ada yang diberikan oleh Allah uzur sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun agar kita kembali kepada Allah. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Kemudian kita beribadah sebagai bekal kita
untuk kehidupan di akhirat. Nah, jadi kiamat itu dekat. Bukan sangat jauh kiamat itu, ya. Kiamat itu sangat dekat. Apabila seorang mati, maka sudah datang kiamat dia, ya. Jadi kalau kita besok mati, ya udah itu kiamat bagi kita. Habis kesempatan untuk beramal soleh. Habis kesempatan untuk berbekal untuk di akhirat. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang dimulai setelah mati. Jadi nanti kalau kita mati, langsung kita masuk ke alam barzah. Nah, dari situlah kebahagiaan atau kesengsaraan yang sebenar-benarnya akan dimulai. Ya, orang yang dia beramal soleh, ya, yang dia takut kepada Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang dia takut kepada Allah, kemudian menahan hawa nafsunya, dia mengendalikan hawa nafsunya, ya, mengikuti perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, maka dia akan ditempatkan oleh Allah ke surga. Ya, wa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang dia melampaui batas, melanggar aturan-aturan Allah, tidak mau memperdulikan ayat-ayat Allah, tidak dipelajari, ya. Kemudian dia mengutamakan kehidupan dunia, jadi yang dipikirannya cuma dunia saja, bagaimana dia hidup enak gitu ya, bagaimana dia mendapatkan harta yang banyak. Nah, ini kemudian dia mati, ya, belum sempat bertobat. Nah, ini maka dia nanti akan ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka jahim. A'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan jantung-jantung kita di dalam agamanya. Ya, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok.